Assalamualaikum sahabat Istabir. Udah pada subscribe belum? Subscribe lah. Nahjul Balaghah, terjemahan khutbah, surat, dan ajaran Imam Ali. Nah, dan saya akan baca yang di sini saja, yang di khutbahnya, tidak baca syarahnya, karena sebenarnya cukup baca matanya saja sudah tergambarkan tuh. Iya. Apa yang sedang ingin disampaikan oleh Ustadz itu sudah masuk lah, tergambarkan. Nah, di sini ada bahasa Arabnya, di sini ada bahasa Indonesianya. Jadi enak nih kita bisa membaca kedua-duanya, ya kan? Bentar ya. Oke. Ana mau baca khutbah yang ketiga, al-ma'rufah bi siqsiqiyah. Ama wallahi laqad taqammasaha fulanun wa innahu la ya'lamu annahu mahalli minha mahallul qudbi minar raha yanhadiru anni as-sailu wa la yarqa ilayya at-tayru fasadaltu dunaha thawban wa tawaitu anha kashhan wa tafiktu arthati baina an asula biyadin hadda'a aw asbiru ala takhyatin amya'a yahramu fiha al-kabir wa yashibu fiha as-saghir wa yakdahu fiha mu'min hatta yalqa rabbah. Nah, ini artinya. Walaupun saya lihat terjemahannya agak kurang bagus ya. Maksudnya ini terjemahan lepas lah, tapi bagus. Demi Allah, ini langsung putra Abu Quhafah, padahal fulan di sini kan. Demi Allah, putra Abu Quhafah yaitu Abu Bakar membusanai dirinya dengan kekhalifahan itu, padahal dia pasti tahu bahwa kedudukan saya sehubungan dengan itu adalah sama dengan kedudukan poros pada penggiling. Air bah mengalir dari saya dan burung tak dapat terbang sampai kepada saya. Saya memasang tabir terhadap kekhalifahan dan melepaskan diri darinya. Kemudian saya mulai berpikir, apakah saya harus menyerang ataukah menanggung dengan tenang kegelapan membutakan dan azab, di mana orang dewasa menjadi lemah dan orang muda menjadi tua, dan orang mukmin yang sesungguhnya hidup di bawah tekanan, dan orang mukmin yang sesungguhnya hidup di bawah tekanan sampai dia menemui Allah Jalla wa'ala. Yang kedua, fara'aitu anna sabra ala hata ahja fasabartu wa fil aini qada wa fil halki shaja ara turathi tahban hatta madal awwalu bisabilihi faadla biha ila fulanin ba'da thumma tamathal biqawli al-a'sha shattana ma yawmi ala kuriha wa yawmu hayyana akhi Jabir. Kemudian faya ajaban baina huwa yastakiluha fi hayatihi id aqadaha li akhar ba'da wafatihi la shadda ma tashattara dar'aiha fasayyara fi hawzatin hashna'a yaghludhu kalmuha wa yahshunu massuha wa yakthuru al-itharu fiha. Terjemahnya dibaca saja biar yang nyimak biar paham juga. Oke. Saya mendapati bahwa kesabaran atasnya lebih bijaksana. Maka saya mengambil kesabaran, walaupun dia
menusuk di mata dan mencekik di kerongkongan. Saya melihat perampokan warisan saya sampai orang yang pertama menemui ajalnya, tetapi mengalihkan kekhalifahan kepada Ibnu Khattab sesudah darinya. Ini disebutkan pula namanya. Kemudian dia mengutip syair Aksya, hari-hariku kini berlalu di punggung onta dalam kesulitan, sementara ada hari-hari kemudahan ketika aku menikmati pertemanan Hayyan saudara Jabir. Aneh bahwa selagi hidup dia ingin melepaskan diri dari kekhalifahan, tetapi dia mengukuhkannya untuk yang lainnya setelah matinya. Betapa gigih kedua orang ini berbagi 2 puting susu kekhalifahan di antara mereka semata. Yang satu ini menempatkan kekhalifahan dalam suatu lingkungan sempit yang alot, di mana ucapannya sombong dan sentuhannya kasar. Kesalahannya banyak dan banyak pula dalilnya kemudian. Orang yang berhubungan dengannya adalah seperti penunggang unta binal. Apabila dia menahan kekangnya, hidungnya akan robek. Tetapi apabila ia melonggarkannya, maka ia akan terlempar. Akibatnya demi Allah, manusia terjerumus ke dalam kesembronoan, kejahatan, kegoyahan, dan penyelewengan. Namun demikian saya tetap sabar walaupun panjangnya masa dan tegarnya cobaan, sampai ketika ia pergi pada jalan kematiannya, dia menempatkan urusan kekhalifahan pada suatu kelompok dan menganggap saya salah satu dari mereka. Tetapi ya Allah, apa hubungan saya dengan musyawarah ini? Di manakah ada suatu keraguan tentang saya sehubungan dengan yang pertama dari mereka, sehingga saya sekarang dipandang sama dengan orang-orang itu? Saya tidak sama. Allah. Dipandang sama dengan orang-orang ini, tetapi saya tetap merendah ketika mereka merendah dan terbang tinggi ketika mereka terbang tinggi. Seorang dari mereka menentang saya karena kebenciannya, dan yang lainnya cenderung ke jalan lain karena hubungan perkawinan dan karena ini dan itu. Sehingga orang ketiga dari orang-orang ini berdiri dengan dada membusung antara kotoran dan makanannya. Bersamanya sepupunya pun bangkit sambil menelan harta Allah, seperti seekor unta menelan rumput musim semi sampai talinya putus. Tindakan-tindakannya mengakhiri dirinya dan keserakahannya membawanya jatuh tertelukup. Utsman bin Affan. Pada waktu itu tak ada yang mengagetkan saya selain kerumunan orang yang maju kepada saya dari setiap sisi seperti bulu tungku rubah, sehingga Hasan dan Hussein terinjak dan kedua ujung baju bahu saya robek. Mereka berkumpul di sekitar saya. Anak potong, Ustaz. Kenapa? Kenapa? Ada apa, Nak? Nah, saya baca ya. Saya lagi menikmati nih. Saya baca terjemahnya dulu ya. Bang Markotop ya. Lanjut ya. Fadal. Nah. Oke, kemudian sampai kepada pada hari itu ada yang pada waktu itu tidak ada yang mengagetkan saya selain kerumunan. Bentar, Allah, saya posisikan dulu. Ya. Nih.
Oke, akhir. Selain kerumunan orang yang maju kepada saya dari setiap sisi seperti bulu tengkuk rubah sehingga Hasan dan Husain terinjak dan kedua ujung baju bahu saya pun robek. Mereka berkumpul di sekitar saya seperti kawanan kambing. Ketika saya mengambil kendali pemerintahan, suatu kelompok memisahkan diri dan satu kelompok lain mendurhaka. Sedang yang sisanya mulai menyeleweng, seakan-akan mereka tidak mendengar kalimat Allah yang mengatakan negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di muka bumi, dan kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Tayyib. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Kita lagi selesai nih. Ya, demi Allah. Demi Allah. Duh, nggak sampai. Oke. Ya, demi Allah, mereka telah mendengarnya dan memahaminya, tetapi dunia tampak berkilau di mata mereka dan biasanya menggoda mereka. Lihatlah, demi Dia yang memilah gabah untuk tumbuh dan menciptakan makhluk hidup. Apabila orang-orang tidak datang kepada saya dan para pendukung tidak mengajukan hujah, dan apabila tak ada perjanjian Allah dengan ulama bahwa mereka tak boleh berdiam diri dalam keserakahan si penindas dan laparnya orang yang tertindas, maka saya akan sudah melemparkan kekhalifahan dari bahu saya dan memberi orang yang terakhir perlakuan yang sama seperti orang yang pertama. Maka Anda akan melihat bahwa dalam pandangan saya dunia Anda ini tidak lebih baik dari bersin seekor kambing. Maksudnya Imam Ali bukan tamak kekuasaan, tidak seperti sebelum-sebelumnya. Dikatakan bahwa ketika Amirul Mukminin sampai di sini dalam khutbahnya, seorang laki-laki dari Irak berdiri, ya, berdiri, Allahu Akbar, dan menyerahkan kepadanya suatu tulisan. Amirul Mukminin melihat tulisan itu, dan ketika itu juga Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, berkata, "Ya Amirul Mukminin, saya harap Anda lanjutkan khutbah Anda dari mana Anda telah memutuskannya." Atasnya dia menjawab, "Wahai Ibnu Abbas, hal itu seperti uap dengusan seekor onta yang menyembur keluar, tetapi kemudian mereda." Ibnu Abbas berkata, mana nih? Ya, bahwa dia tak pernah menyedihkan suatu ucapan sebagaimana atas yang satu ini, karena Amirul Mukminin alaihi salam tak dapat mengakhirinya sebagaimana yang diinginkannya. Sayyid Ridha berkata, Sayyid Radi mencatat kata-kata dalam khutbah seperti penunggang onta bermaksud menyampaikan bahwa bila mana seseorang penunggang unta menarik kendali dengan kaku, maka dengan sentakan itu lubang hidungnya akan memar, tetapi apabila ia melonggarkannya padahal unta itu liar, maka unta itu sampai kemana nih? Akan melemparkannya di suatu tempat dan akan lepas kendali. Ashnak an-naqah digunakan bila mana si penunggang menarik
kekang dan meninggikan kepala onta dalam pengertian yang sama digunakan juga kata syanaqan naqah. Ibnu Sikit telah menyebutkannya dalam Islahul Mantiq. Amirul Mukminin telah mengatakan ashnaqalaha sebagai ganti ashnaqaha karena ia menggunakannya seirama dengan asla salaha, dan keselarasan hanya dapat dipertahankan dengan menggunakan keduanya dalam bentuknya yang sama. Jadi Amirul Mukminin menggunakan asnaqalaha seakan-akan sebagai ganti infaro'alaha ra'saha, yakni apabila ia menghentikannya dengan menarik kekang. Nah, di sini disebut dengan khutbah sikiyah. Sangat ini yang lugas sebenarnya ya. Bahasanya sangat lugas dan jelas untuk menggambarkan suatu peristiwa yang bisa dibilang untuk di internal Ahlus Sunnah sangat ditutup-tutupi ya. Dan Nahjul Balaghah ini tidak pernah diajarkan di pondok pesantren, sehingga meskipun ada 1000 pondok pesantren, ada 1.000.000 pondok pesantren, untuk mengakses kitab-kitab seperti ini untuk kemudian melihat fakta dan data di dalamnya, itu rasanya agak sulit ya, sehingga perlu sabaran. Mumtaz. Harus beli ini anak. Syarif Radhi. Nah, rugi. Kalau nggak beli rugi. Iya, khasarah kalau udah punya ini. Assalamualaikum sahabat Istabir. Udah pada subscribe belum? Subscribe lah.